Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini untuk membahas kitab-kitab karya ulama Ba'alawi yang semakin dicari kitab-kitab karya ulama Ba'alawi tersebut, maka kita akan banyak menemukan doktrin-doktrin sesat dan juga cerita-cerita yang khurafat tentunya. Kali ini saya kembali akan mengomentari satu kitab karya dari Habib Ali Al-Habsyi, yang mana Habib ini yang ngarang kitab Simtud Duror. Ini pun dalam kitabnya menjelaskan tentang karomah-karomah dari klan Ba'alawi, yang tentu karomah ini bertentangan dengan logika waras kita. Perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah negara dengan penduduk pemeluk muslim terbanyak di dunia. Maka sangat disayangkan ketika negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini, ketika terdapat ajaran-ajaran yang menyimpang tetapi didiamkan selama beratus-ratus tahun. Padahal Islam sendiri adalah agama yang turun untuk menolak peradaban jahiliyah atau peradaban pembodohan. Bahkan Islam sendiri adalah agama yang mengedepankan ilmu dan akal yang waras. Karena itu saya mengajak untuk seluruh penonton video saya ini, baik orang yang selama ini masih pro dengan golongan Habib ataupun yang akalnya sudah kembali encer, untuk sama-sama mengkaji karya kitab dari Habib Ali Al-Habsyi. Namun sebelum saya mengkritisi dari kitab karya dari Habib Ali Al-Habsyi, saya akan menyitir satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, ayat ini ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ketika menjelaskan ayat ini. Imam Ibnu Katsir mengartikan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla memberikan mereka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati, yakni akal yang tempatnya di hati, untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan umat manusia kenikmatan-kenikmatan ini agar dengannya mereka dapat beribadah kepada Tuhannya. Dari surat An-Nahl ayat 78 ini sebagai bukti nyata bahwa Islam turun ke muka bumi ini mengedepankan ilmu dan mengedepankan akal yang waras, yang mana akal yang waras tentu letaknya di hati kita. Karena itu ketika ada kitab-kitab, walaupun kitab itu notabene konon katanya karya dari ulama besar di kalangan Ba'alawi, tetapi tidak menutup kitab itu untuk dikritisi. Karena walau bagaimanapun, ketika satu kitab di situ memuat sebuah cerita-cerita yang halu, cerita-cerita yang menyimpang, tentu ini wajib dikritisi. Kali ini saya akan mengkritisi satu kitab karya Habib Ali Al-Habsyi, yang mana Habib ini pengarang kitab Simtud Duror yang bernama kitab Fuyudot Al-Bahri Al-Mali. Nah, dalam kitab ini
Kitab ini adalah Syarah Manaqib Ali bin Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Nah, dalam kitab ini khususnya dalam halaman 59 ada hal yang menarik untuk dibaca, untuk disimak, kemudian disambungkan dengan akal sehat kita. Apakah pernyataan dalam kitab Fuyudul Bahril Mali ini bertentangan dengan akal waras kita atau tidak? Saya akan bacakan sesuai yang termaktub dalam kitab tersebut, yang mana letaknya ada di halaman 59. Kalau dihitung dari atas berarti baris yang nomor 7, yang mana teksnya sebagai berikut: wa min kalamihi aidon Al-Habib Hasan ibnu Soleh yujibu firroqatil wahidati khotmatan wa firroqati saniyati tis'ina alfin min suratil ikhlas, yang mana artinya sebagai berikut. Di antara makalah atau perkataan dari Habib Ali Al-Habsyi adalah bahwa Habib Hasan bin Soleh ini membaca Al-Quran sampai khatam pada rakaat pertama dalam setiap sholatnya. Kemudian pada rakaat yang kedua, Habib Hasan bin Soleh membaca 90.000 surat Al-Ikhlas. Tentu penonton yang masih menggunakan akal warasnya, pernyataan dalam kitab ini bertentangan dengan logika kita. Karena untuk menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang cepat, ini 12 jam sampai 13 jam, bahkan sampai 14 jam. Atau dengan bacaan yang standar, ini 24 jam, itu khatam Al-Quran 30 juz. Tetapi Habib Hasan Soleh yang diceritakan oleh Habib Ali Al-Habsyi ini dalam setiap sholatnya ini mampu menghatamkan 30 juz di rakaat pertamanya sholat. Akal kita tentu menolak. Akal kita tentu akan menertawakan. Karena apa? Karena tidak logis. Bagaimana mungkin manusia dalam setiap sholatnya di rakaat yang pertama mampu menghatamkan 30 juz Al-Quran, kemudian di rakaat yang kedua 90.000 surat Al-Ikhlas. Kita hitung saja. Kalau Al-Quran dengan dibaca standar berarti menghabiskan waktu 24 jam. Dan surat Al-Ikhlas 90.000 ketika dibaca standar ini menghabiskan waktu 90 jam. Berarti untuk 2 rakaat sholat ini akan menghabiskan waktu 114 jam. Untuk penonton, saya yakin akan menertawakan setelah mengetahui pernyataan dari Habib Ali Al-Habsyi, yang mana Habib Ali Al-Habsyi ini menjelaskan karomah dari Habib Hasan bin Soleh. Ini sudah menjadi lagu lama di setiap klan Balawi. Jadi karomahnya Habib A diceritakan oleh Habib B. Kemudian karomahnya Habib B diceritakan oleh Habib C. Karomahnya Habib C diceritakan oleh Habib D. Ini kayak sudah tersetting, kayak sudah terorganisir, artinya sudah terencana. Jadi sekali lagi, ketika kitab-kitab yang seharusnya bermuatan ilmiah, kitab-kitab yang seharusnya
ketika pembacanya itu membaca kitab tersebut ini akan mendapatkan ilmu, tetapi tidak untuk kitab karya ulama Ba'alawi kita akan mendapatkan dongeng-dongeng semata, cerita-cerita halu, dan doktrin-doktrin sesat. Ayo, untuk para santri, untuk para kiai, dan untuk seluruh umat muslim di Indonesia, kita buka sama-sama kitab Fuyudul Bahril Mali halaman 59. Dengan kita mengkaji bersama-sama, kita akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan dalam video ini bukan karangan semata, bukan karena saya benci dengan klan Ba'alawi, sehingga saya membuat video framing, saya membuat cerita hoax. Tidak. Cerita ini benar adanya dan termaktub atau tertulis dalam kitab karya ulama Ba'alawi. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa ulama-ulama Ba'alawi yang ngotot ngaku sebagai turunan Rasulullah, ketika ajaran-ajarannya ini menyimpang, mengglorifikasi klannya, dan ngotot sebagai orang-orang yang berkaromah tinggi, tentu saya akan berpikir ulang untuk menerima pernyataan itu. Karena bukan berarti saya menolak adanya karomah. Saya sangat percaya adanya karomah. Tetapi perlu diingat bahwa karomah dan mukjizat ini dua hal yang tidak berbeda. Artinya itu keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Cuma perbedaannya, kalau sesuatu yang istimewa itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, maka itu disebut mukjizat. Tetapi ketika keistimewaan itu diberikan kepada wali-wali Allah, itu disebut karomah. Dengan kita melihat mukjizat Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu bermuatan hujah-hujah yang sangat penting, yang mematahkan argumen-argumen pembodohan. Tentu menurut pencermatan saya bahwa karomah yang paling istimewa adalah ilmu, bukan hal-hal yang nyeleneh, bukan hal-hal yang di luar nurul. Walaupun saya tidak menolak adanya karomah yang melampaui akal sehat kita, karomah yang melampaui batas normal akal kita, saya tidak menolak, ada. Tetapi kalau kita menyimak kitab karya-karya Ba'alawi, ini karomahnya tidak lepas dari cerita-cerita halu yang akal kita ini bukan terima, tetapi rasanya ini pengen menertawakan. Bagaimana mungkin seseorang dalam 2 rakaat sholatnya saja menghabiskan waktu 114 jam. Kapan kerjanya? Kapan mandinya? Kapan BAB-nya, kapan pipisnya. Ini kalau akal sehat kita tentu akan berpikir semacam itu. Bahkan di dalam kitab ini kan tertulis Al-Habib Hasan Ibnu Soleh yujibu. Di situ ada kata yujibu. Yujibu di situ berarti kan artinya wajib. Bahwa Habib Hasan bin Soleh ini berarti dalam setiap sholatnya ini wajib, kalau di rakaat yang pertama berarti 1 Al-Quran Hatam 30 juz, kemudian di rakaat yang kedua ini 90.000 surat Al-Ikhlas. Ini wajib. Kalau wajib berarti nggak pernah tidak, artinya selalu. Habib Hasan bin Soleh selalu dalam setiap sholatnya di rakaat yang pertama itu Al-Quran sampai hatam, kemudian di rakaat yang kedua 90.000 surat Al-Ikhlas. Untuk seluruh penonton
baik penonton yang muhibin maupun penonton yang bukan muhibin, saya ajak berpikir bareng-bareng. Kira-kira pernyataan dalam kitab Fuyudul Bahril Mali ini sebuah pernyataan yang logis, yang layak disebut sebagai karomah, atau cerita halu, atau dongeng-dongeng pembodohan, atau apa? Saya yakin penonton akan menyimpulkan bahwa pernyataan Habib Ali Al-Habsyi yang menceritakan Habib Hasan bin Soleh ini akan dianggap sebagai lelucon, bahan tertawaan, dan dongeng yang sesat serta menyesatkan. Maka saya berpesan untuk para muhibin yang sampai saat ini masih ngotot bahwa Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasul, melihat dari karya-karyanya yang selalu menyimpang, karya-karyanya yang selalu mengglorifikasi klannya, sementara yang menyombongkan diri, kita perlu teliti, kita perlu jeli, bahwa hampir di semua kitab karya Ba'alawi dalam menyebut tokoh ulama dari klan Ba'alawi, itu gelarnya itu banyak banget. Jadi gelarnya itu banyak banget. Ini mengindikasikan untuk mengglorifikasi klannya. Berbeda dengan ulama pribumi, alim, sederhana, dan tidak menampakkan kealimannya. Jadi saya mengajak Muslim di Indonesia untuk berpikir waras, berpikir cerdas. Di saat negara lain sudah memikirkan teknologi yang canggih, masa Indonesia dengan negara Muslim terbesar di dunia masih berkutat di cerita-cerita halu, di cerita-cerita khurafat, di karomah-karomah yang palsu? Kita akan ketinggalan selamanya kalau kita masih berpola pikir semacam ini. Maka saya mengajak untuk seluruh Muslim di Indonesia, tinggalkan pembodohan ini dan kita kembali pada ulama-ulama yang mencerdaskan, kepada ulama-ulama yang memberi pengetahuan agama dengan baik dan benar. Karena Rasulullah sendiri diutus ke alam semesta ini tidak lain adalah membawa risalah yang benar, mengajarkan kebenaran kepada umat di seluruh dunia. Kita yang katanya umat Nabi Muhammad, masa berkutat di cerita-cerita halu, di dongeng-dongeng khurafat? Kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita akan selamanya bodoh kalau kita masih seperti ini terus. Islam itu adalah esensi. Islam itu bukan casing. Ketika Anda berpandangan bahwa orang yang bersorban, orang yang memakai imamah, ini lebih unggul daripada orang yang berpeci, lebih unggul daripada orang yang memakai blangkon, Anda salah dalam berpikir. Karena Islam bukan kulit. Islam itu ajaran. Tentu ajaran itu ada di dalam hati, bukan di dalam casing. Ulama pribumi ini berpeci, jarang yang bersorban. Tetapi bukan berarti ulama pribumi ini tidak alim. Justru ulama pribumi ini alim-alim. Kalau Islam ini dinilai dari sorban dan imamah, maka Abu Jahal dan Abu Lahab pun memakai sorban dan imamah. Apakah kita akan menganggap bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu Muslim sejati? Tentu tidak. Nah, berarti Islam adalah esensi. Islam itu ada di hati, bukan di dalam casing atau di dalam dohiriyah. Oke, kalau Anda tidak sependapat dengan saya, ada makalah dari ulama ad-dohir yadullu alal batin, bahwa penampakan luar ini mencerminkan dari dalamnya seseorang.
Makalah ulama itu jangan ditelan mentah-mentah. Itu maksudnya bahwa ad-dhahir ya dulu alal batin. Pada umumnya kulit ini akan menunjukkan isinya. Ini pada umumnya. Tetapi ketika yang terjadi pada Habibah Alawi, antara kulit dan isinya ini tidak sama, kita mau ngomong apa? Karena makalah ulama tersebut bukan berarti ada pengecualian. Itu hanya menjelaskan pada umumnya kulit mencerminkan isinya. Kita lihat fakta. Faktanya kan, yang tanpa alim, yang selalu bersorban, yang selalu berimamah, diajak ngomong soal keilmuan nol besar. Tetapi orang yang dengan tampilan sederhana, dengan memakai peci, dengan tampang yang meragukan, tapi justru kealimannya luar biasa. Ini bukti bahwa kaidah al-dhahiriyat dulu alal batin ini tidak selama harus dipakai. Karena Islam adalah esensi. Islam itu isi, bukan casing. Kesimpulannya, dari pembahasan kitab Fuyudul Bahril Mali, bahwa Habib Hasan bin Soleh dalam setiap sholatnya di rokaat yang pertama menghatamkan 30 juz, dan di rokaat yang kedua membaca 90.000 surat Al-Ikhlas. Silakan penonton simpulkan, apakah cerita itu halu ataukah itu benar-benar karomah. Saya cukupkan komentar saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.